Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta. Selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Inspirasi sabda bagi keluarga. Hari Senin 2 Januari 2023. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dan inspirasi sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kau berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana pengalaman Anda di awal tahun 2023 ini? Pasti kita pada umumnya merasakan sukacita dan kegembiraan karena kita dapat menikmati tahun yang baru. Walaupun di tengah suasana sukacita dan damai itu masih terselip juga banyak pertanyaan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita. Bagaimana kita akan menjalani tahun yang baru ini? Apakah tahun 2023 ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya? Kita akan menyertakan beberapa pertanyaan-pertanyaan menyangkut hari-hari yang akan kita jalani. Bagaimana kesehatan, bagaimana ekonomi, bagaimana kehidupan anak-anak kita, bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana masa depan kita sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang muncul di awal tahun ini. Dan itu merupakan suatu yang manusiawi, yang biasa, yang sering dan tidak akan bisa hilang dari diri kita, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau berkaitan dengan masa depan, hari-hari mendatang, kita penuh dengan banyak tanya. Kita mendengar juga hari ini dalam Injil bagaimana orang-orang Yahudi yang sudah ribuan tahun menantikan datangnya juru selamat Mesias juga dipenuhi dengan tanda tanya besar. Kapan, di mana, siapa yang akan sungguh-sungguh mewujudkan impian mereka? Ketika mereka melihat sosok pribadi Yohanes Pembaptis,
Apa yang mereka harapkan, mereka inginkan, dan mereka rindukan selama ini, ada nampak ciri-ciri ataupun kriteria itu dalam diri Yohanes. Karena beberapa pernyataan dari para nabi dalam perjanjian lama tampak dalam diri Yohanes. Karena itu, untuk memastikan siapakah Yohanes Pembaptis itu sesungguhnya, mereka pun mengutus beberapa orang dan secara khusus para imam untuk bertanya langsung kepada Yohanes. Dan ketika mereka sampai, mereka bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Atau apakah engkau nabi yang dinyanyikan dalam kitab para nabi? Dan atas semua itu Yohanes menjawab bahwa dia bukan seperti yang mereka katakan, bahwa sesungguhnya dia adalah bentara yang mempersiapkan jalan bagi datangnya juru selamat. Beberapa hal yang dapat kita petik dari peristiwa ini, saudara-saudari terkasih, bahwa pertama, kita sangat menyatakan suatu hal yang positif, bahwa dalam diri orang-orang Yahudi ada suatu keinginan untuk bertanya tentang siapakah Yohanes Pembaptis, supaya mereka jangan salah, ya, salah menerima, salah mewartakan, salah juga bersikap karena apa yang mereka rindukan selama ini. Dan hal kedua, saudara-saudari, bahwa Yohanes Pembaptis seorang yang jujur, seorang yang tulus, seorang yang sangat-sangat terbuka menyatakan siapa dirinya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia. Dalam kehidupan yang semakin maju, dipenuhi dengan keinginan manusia memperoleh popularitas, kesempatan itu ada dalam diri Yohanes. Dia bisa saja memproklamirkan siapa dirinya. Dia bisa mengaku sebagai Mesias, tapi itu dia tidak lakukan. Dia sadar betul bahwa dia hanyalah bentara. Dia adalah pembuka jalan, perintis bagi datangnya juru selamat. Nah, saudara-saudari terkasih, demikianlah dalam hidup kita, kiranya terus bertumbuh dan berkembang semangat ingin tahu, semangat ingin mengenal siapa Yesus juga dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Di awal tahun baru ini, kita boleh bertanya juga, bagaimana kita mau menjalani ini, bagaimana peran Yesus, peran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita jangan salah melangkah, supaya kita jangan keliru, supaya hidup kita terarah, supaya perjalanan hidup kita di tahun ini sungguh-sungguh menemukan jalan yang benar. Lalu yang kedua, di dalam menjalaninya dibutuhkan keterbukaan diri, kesadaran siapa diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes yang jujur, yang terbuka, yang tidak menyimpan rahasia, tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya. Demikian kita juga di tahun ini. Kita berupaya untuk menjadikan hidup kita sebagai bagian bagi kehidupan orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah keluarga, kita bisa bertanya, siapakah saya sebagai bapak? Siapakah saya sebagai ibu? Siapakah saya sebagai anak-anak di tengah keluarga ini? Dan peran apa yang dapat saya lakukan, saya buat supaya keluarga ini dapat menjadi keluarga Kristen, di mana orang-orang juga menemukan wajah Yesus, wajah Mesias. Kita adalah orang-orang yang membuka jalan bagi datangnya kerajaan Allah, bagi lahirnya juru selamat di tengah-tengah dunia yang tertutup hatinya,
yang mencari kepentingan dan popularitas sendiri. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semakin setia, semakin berusaha untuk menjalani hidup ini dengan selalu bertanya apa kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan bersama sebagai keluarga supaya kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Selamat menjalani tahun 2023. Tuhan selalu beserta kita. Emmanuel, selamat tahun baru. Amin.